Bismillahirrahmanirrahim. Kepada dua narasumber pertanyaannya sama sebetulnya. Bagaimana Bapak-Bapak sekalian melihat peristiwa Palestina ini dan juga dari sudut pandang konstituen masing-masing atau latar belakang ormas masing-masing dalam melihat peristiwa sekarang ini. Silakan Ustaz Jazilul Fawaid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak atau Gus UBN. Ya kan? Gus Ustadz Bahtiar Nasir. Iya. Sama sahabat saya Pak Ida Nur Wahid, Kang Dadan. Jadi gini, judulnya itu tadi Gaza membara. Iya. Hatiku terbakar di sana. Masya Allah. Maksud saya begini, Gaza ini bukan soal agama saja. Gaza ini soal kemanusiaan. Jadi sayangnya mungkin di depan saya ini nggak pernah ke Gaza. Gaza itu semacam penjara besar. Sebenarnya yang Gaza itu bagian dari Palestina. Nah, di Palestina itu ada negara yang namanya Israel. Indonesia sampai hari ini tidak mengakui. Karena apa? Karena di konstitusi jelas bahwa penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Nah, ini kategorinya di situ itu Israel. Makanya tidak akan pernah. Nah, masalahnya hari ini di depan mata kita, memang akhirnya Palestina tidak bisa dilepas dari Islam, umat Islam. Tapi masalahnya umat Islam di negara-negara lain seperti saya hanya bisa ngomong, hati saya terbakar di Gaza. Apa yang dilakukan oleh negara-negara Islam? Jadi sebenarnya Gaza itu menunjukkan posisi Islam di konstelasi politik dunia itu lemah, itu aja. Islam itu lemah di semua sisi. Nah, kalau sudah bicara pada soal perang, akhirnya kan terjadi perang nih. Nah, itu baru kita lihat canggih-canggihan senjata. Ya. Nah, masalahnya umat Islam atau negara Islam mana yang punya senjata yang kuat? Ya. Nah, Gus UBN ini senjatanya ad-du'a silahul mu'min. Kan selalu di situ tuh. Ya. Hari ini tatanan global memang membutuhkan doa, spiritualitas iya, tetapi faktanya ini kritik buat saya Muslim juga. Jihad yang kita lakukan ya tetap harus kita kobarkan. Namun kita harus sadari betul bahwa negara Islam atau umat Islam dalam konstelasi negara itu lemah. Nah, saya mau kaitkan dengan Indonesia. Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar di jagat raya ini. Mestinya kita bisa membantu. Dan ormas terbesarnya NU. Ya kan? Iya, ormas terbesar dunia mungkin. Karena memang kita harus cek. Termasuk juga kita harus cek juga, saya sebagai partai PKB. Bisa jadi PKB itu partai berbasis Islam terbesar juga di dunia. Malah katanya di akhirat juga, Gus. Karena keanggotaan NU itu kan nggak pernah dicabut. Kalau meninggal tetap jadi anggota. Iya, itu. Nah, di situ memang kelebihannya NU. Dihaul tiap tahun. Nah, gitu. Ternyata nggak perlu saya, Ustaz. Pak Kiai juga udah. Nah, yang sekarang kita zoom lebih kecil lagi. Kita sebelum bicara Gaza yang jauh di sana, Ya. kita bicara yang terdekat di sini. Ya. Posisi umat Islam di negara yang kita cintai ini, yang diwariskan dari
darah, air mata para kiai, para ulama Ya. yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana? Nah, saya karena ibu ini kan bicara ormas, kita bicara pada sisi politik. Karena saya meskipun di NU, saya ada di politik. Bapak Ibu hitung, suara umat Islam di politik itu cuma 35%. Kecil. Itu yang diperebutkan. Bukan diperebutkan, hasilnya itu. Hasilnya cuma segitu. Itu pun masih dikotak-kotakkan. Ini yang menurut saya kita harus kembali pada ukhuwah. Jadi ukhuwah kita bukan hanya ukhuwah Islamiyah menyangkut Gaza, tapi ukhuwah Asia penting juga di Indonesia ini. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya kan? Allah Akbar. Kalau ya, untungnya saja tidak sama antara kita, umat Islam di Palestina dan umat Islam di Indonesia. Di Palestina sampai detik ini itu ada dua kubu besar yang mengambil jalur perjuangan yang berbeda. Satu lewat yang disebut perang, itu diwakili oleh Hamas. Satu disebut Fatah, itu diwakili oleh Yasser Arafat. Dia berjuang lewat diplomasi, ini berjuang lewat jihad, perang. Nah, untung nggak ada di Indonesia, karena di Indonesia bukan negara perang. Jihad kita ada di politik kebangsaan.